kami dari kelompok 15 ya, mungkin izin bertanya ke Bapak mengenai kondisi sasaran. Izin bertanya ke Bapak untuk kira-kira kalau kondisi di DWP Suramadu ini, kondisi kelompok kami itu bagaimana Pak? Apakah aktif, apakah cenderung ke pasif atau bagaimana? Kelompok tani yang ada di Suramadu itu ada 33 yang lain, karena ada pengumpulan yang lain itu sekitar 37 untuk kota. Kalau kapotan itu kan statusnya ada satu, lalu ditambah kapotannya 11, terus kemudian ditambah satu kapotan di tingkat kecamatan. Kemudian kalau masalah jalan apa tidak, kemudian mati surya pantai itu pasti dari 37 itu tidak mungkin semuanya jalan semua, pasti ada. Tapi untuk persentase mereka kategori dinamika kelompok itu berjalan, itu pasti ada kegiatannya mereka tiap 1 bulan maupun 2 bulan itu ada kegiatan pendidikan. Pada umumnya berarti di sini ya sekitar 75 atau 80% itu artinya mereka masih tetap melaksanakan kegiatan pendidikan. Yang 20% di sana wajar, karena memang ada pergantian pengurus, mungkin pengurusnya ada yang meninggal, terus kemudian yang dulunya dinamika kelompoknya bagus, dia mengumpulkan, dia ini kalau ada permasalahan dia mengundang dan sebagainya. Pokok pimpinan musuh ini tadi pertama ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang seperti itu. Restrukturisasi juga sudah dilaksanakan, tapi kan belum masing-masing. Jadi intinya 75-85% itu untuk di zona itu. Jadi kendalanya, kalau tanya kendala Pak yang tadi kok nggak bisa, itu kepengurusannya yang belum restrukturisasi belum dilakukan, karena pergantian kepala desa juga masih kayak gitu ada. Kemudian regenerasinya yang ditunjuk ini kadang-kadang tidak ada canom, random, rokok, carinya susah. Anggota-anggota itu ditunjuk kadang tidak mau jadi pemimpinnya atau ketua sekretaris bendahara. Jadi memang belum. Terus kendala yang lain itu juga ada sih, maksudnya Seperti petani milenial gitu. petani untuk di Suramadu sebenarnya ada di blognya, tapi kegiatannya sekarang sudah pasif. Karena kalau petani milenial itu kan yang kita berdayakan, kalau dulu itu baru kelompok tani bapak-bapak kan. Nah, di pertanian itu kan harusnya semuanya itu ya dari petani dan keluarganya itu yang bisa diberdayakan bapak-bapaknya, dari mulai tahun 80-an sana bagaimana caranya Indonesia supaya bisa swasembada beras. Waktu itu kan bapaknya yang selalu di Nangguro. Kalau dulu tahun 80 sebelum swasembada beras itu kan petani kita Nangguro masih varietas lama, varietas lokal, dan lama kan 6 bulan baru panen, dur banget, tinggi banget. Pada saat zaman Pak Harto kan waktu itu dipaksakan bagaimana caranya untuk diganti varietas yang unggul tahan wereng, karena waktu itu diserang wereng terus orang mengangkat ya, sampai kalau dengan mungkin nggak alami, kalau kita orang mangannya sedino pisan ya, karena memang pastinya agak gitu lah. Dari situ sampai sekarang itu luar biasa untuk kegiatan kegiatan untuk peningkatan ini sampai swasembada. Berarti di sini tuh rata-rata berumur ya Pak? Iya, sudah berumur semua. Yang muda itu jarang. Makanya tadi yang sudah kita percayakan keluarga petani tadi dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya ini luar biasa. Kita berdayakan setiap desa ini sudah ada 4-5 kelompok, bahkan ada yang 9 kelompok. Karena dia tumbuh kembang kelompok ini. Kalau kita yang menumbuhkan, kita ayo ajak, nanti otomatis
Ya wong Jawa ngomong berdarah ya, nanti melu-melu tok kok barah ini dari mereka sendiri. Karena pendirian kelompok tujuannya kan kesamaan tujuannya, terus kemudian kesamaan untuk lulus ini anu bareng-bareng dari kita untuk kita dan oleh kita kan itu baru membentuk kelompok. Nah, di wanita tani ini masing-masing desa sudah semua yang belum cuma berhubungan sama kaulah kayak 9 desa itu sudah ada semua. Kalau yang milenial harusnya kan 3 yang digarap dari petani keluarga ini, bapaknya, istrinya, sama anak-anaknya. Nah anak-anaknya ini yang dikategorikan kalau zaman dulu 80 kesini itu taruna tani, kalau sekarang itu petani milenial. Tapi juga ada. Kalau di Jawa Barat hanya di program, tapi sekarang kegiatannya pasif. Ya ada kegiatan kalau ada bantuan saja kemarin-kemarin itu ya kita sampaikan aja padanya. Jadi yang untuk taruna tani atau petani milenial kami belum, yang tercatat baru 1 kelompok, kalau bisa lain belum. Kalau kondisi wilayah sawah semacam di pertanahan di sini tuh makin habis nih Pak. Biasanya alih fungsi lahan. Kalau perbuknya peraturan Bupati Karanganyar nomornya berapa saya lupa ya, untuk Colomadu itu sebenarnya sudah bukan untuk lahan pertanian lagi ya, lahan hijau lagi. Di sini ini industri dan pariwisata. Namun demikian pada saat saya tahun 2000 saya pindah dari Timur tahun 99 pindah ke sini, itu lahan untuk kecamatan di sini itu masih 1.600. Begitu saya tugas di sini sudah 23 tahun, itu tinggal sekarang 462. Berapa namanya pengurangannya kan luar biasa, separuh lebih kan 60%. Sekarang itu juga masih ada berkurang. Kenapa berkurang? Ya, karena memang sudah dicanangkan oleh Pak Bupatinya untuk pertanian ini bukan penyangga untuk ini. Ada di sini potensi sekali. Kenapa potensi? Karena saluran irigasi itu secara teknis dia bisa ditanami terus menerus. Indeks pertanamannya bahkan bisa IP-nya itu bisa 400. Kalau 400 berarti tanamnya 4 kali. Bisa dikejar. Kenapa dalam 1 tahun bisa 4 kali? Ya bisa saja. Asalkan kita dalam istilahnya wong Jawa gitu, wong kita ya. Pesemaiannya itu apa ya kecil usul. Jadi nek pari ini sudah mulai primordial terus isi rumah tua itu loh. Nah, itu metok. Nah, wong Jawa metok. Jadi boleh 1/20 dari 1 hektar dipaculi terus digawe tinian, digawe pesemaian. Nanti pada saat ini nanti sudah dipanen, ini sudah umur 15 hari. Akhirnya begitu habis dipanen langsung diolah, ini wis siap lagi. Nah, itu namanya kenapa bisa ngejar ya itu tadi. Bisa dimetuk tadi pesemaian, apalagi sekarang sudah ada teknologi tanam padi dengan pakai mesin transplanter. Tidak perlu lagi dengan lahan dari yang seperti 20 tadi, hanya bisa di lahan di halaman di halaman petani atau di lahan sawah. Karena kan kita pakai tray itu kan tidak tahu kayak gitu. Kalau masalah petani yang sering dikeluhkan itu apa sih Pak? Kalau petani yang sering dikeluhkan otomatis sarana produksi. Apa saja sarana produksi? Tadi pupuk, dia yang paling utama yang dia keluhkan itu masalah pupuk. Dan tahu enggak kalau pupuk NPK ini sebenarnya mahal kalau tidak disubsidi oleh pemerintah. Contoh Korea beberapa negara bersih 400 sekian loh per sak. Sak itu berada 50 kilo. Nah, berarti per kilonya berapa itu? Nah, itu dengan adanya kartu tani, bantuan pupuk subsidi itu supaya tidak tercecer di jalan, ada yang korupsi dan sebagainya. Makanya pakai kartu tani.
pakai aplikasi itu, betul-betul mereka yang manfaatkan. Kemudian contoh, kalau tadi harganya 400-an, kemudian di tingkat petani harga eceran tertinggi untuk apa namanya, untuk kartu tani itu ada pementannya satu. Di situ harganya sekitar 117,5. Nah kalau per 150 kilo, berarti petani sudah disubsidi berapa? 200 lebih kan? Nah di situ petani masih mengeluhkan tentang pupuk yang kurang. Kenapa kurang? Padahal kalau penjenengan nanti misalkan dari dosen-dosen lah atau dari kajian pengalaman dari petani ataupun dari dosen itu sendiri, pasti dia padahal kalau pemupukan berimbang pada 1 hektar lahan sawah untuk N-nya biasanya sampai 600 kilo atau 6 sak. Kemudian NPK-nya, konstrannya, konstan biasanya yang tergantung NPK itu 150 sampai 200. Tapi apakah pemerintah bisa memenuhi semua itu? Kan tidak. Seluruh Indonesia yang dibantu kan bukan hanya pertanian saja, pendidikan, pendidikan, kesehatan, semuanya butuh itu. APBN-nya sisanya berapa? Tadi akhirnya itu petani suruh buat RDKK, rencana sendiri bukan kelompok itu. Kebutuhanmu itu kebutuhan kita padahal 1 hektarnya kita minta dimasukkan di situ, Pak kita 1 hektarnya 5 sak atau 250 kilo misalnya. Tapi dari pemerintah dananya begitu karena sistemnya pakai e-alokasi, itu RDKK manual ditandatangani oleh BPK seminggu ketua kelompok, diverifikasi, sudah BPP, kemudian langsung ke jemputan pusat, pusdatin ya, data pusat di sana. Setelah turun disetujui, itu kita kerjasama dengan BRI, dengan pihak ketiga. Setelah turun, alokasinya ternyata disetujui dari ajuan petani tadi yang 1 hektar minta 6 sak atau 600 kilo, dari pemerintah cuma kuat misalnya 4 sak. Ya kayak gitu kan kurang. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh penyuluh? Tentunya penyuluh berpikir juga, umat juga, diambil juga supaya subur, supaya pada idealnya kalau pemupukan berimbang segitu gitu, supaya itu dengan produksi mungkin di atas 6 kalau pemupukannya misalnya berimbang. Tapi kalau nggak berimbang kadang-kadang petani perusahaan ini lah saya itu ini ya, akhirnya produktivitasnya juga tetap turun kan. Nah di situ penyuluh itu harus bisa memberikan inovasi tersendiri untuk mengurangi ketergantungan dari pupuk yang mahal tadi ataupun dari pemerintah jatahnya. Salah satunya hari Jumat ini yang akan kita laksanakan pembuatan biosaka, karena biosaka itu sebenarnya bukan untuk pupuk atau semacam agen sehari-hari, tapi mereka memang untuk memenuhi kebutuhan asupan dari padi itu sendiri untuk membuat mereka tahan. Nah di situ dia intinya apa ya? Nantilah hari Jumat kita tidak cerita ke sana. Jadi bagus sekali, makanya dari situ bisa pembuatan pupuk organik mungkin padat dan cair. Kalau padat ya simpulnya kewan-kewan, sapi dan sebagainya dikumpulkan, langsung timbul pupuk kan tidak bisa, kan harus difermentasi dulu. Caranya seperti apa ya kita dampingi, kita berikan pupuk. Kalau misalkan yang cair banyak bisa dari bahan-bahan buah-buah atau hasil limbah rumah, itu kan bisa dibuat semua. Oke, apalagi maaf ini orang yang ini kan sudah habis bisanya. Oke, gimana ada lagi? Kalau sulit tahu itu dari BPP sendiri per bulannya ada nggak Pak waktu penyuluhan tetapnya gitu? Penyuluhan tetap itu ada yang buat masing-masing penyuluh, masing-masing kelompok itu sudah membuat jadwal dan 1 bulan sekali. Tapi 1 bulan sekali kadang-kadang mereka
diundur. Wah waktunya ini kan ada, tapi kadang-kadang diundur. Kadang-kadang ada yang Pak, bulan ini walaupun sudah terjadwal kita nggak jadi bulan depan sekalian. Ada, karena kita dituntut untuk jadwal itu harus kita jadwalkan. Nanti tergantung keadaan situasinya petani gimana. Kalau pada saat itu iso ya mungkin, tapi ada jadwal setiap harinya ada. Makanya penyuluh dengan nyari penyuluh ya tidak selalu standby di sini. Yang selalu standby ya saya, karena saya yang ya diminta untuk melaksanakan kegiatan satu kecamatan. Saya yang mengkoordinasi sama teman-teman. Saya, tapi saya juga selalu mendampingi juga di setiap kegiatan penyuluhan teman. Saya buat tim yang intinya mempermudah untuk penyampaian pesan kita, informasi kita. Karena kalau saya misalnya nggak terjun langsung di BPT, tidak ikut langsung di penyuluhan itu atau kesulitan-kesulitan apa kita nggak tahu. Sebenarnya saya duduk pun tidak masalah karena memang di desa sudah ada teman-teman penyuluh. Tapi kan kita harus melaksanakan kegiatan mereka, permasalahan mereka yang belum terselesaikan. Tapi saya buat terus bareng-bareng yuk nanti senangnya penyuluhan aku tak. Jadi semua di sana nanti diskusikan kelihatan permasalahan apa yang belum bisa terselesaikan. Nanti kami yang memberikan masukan-masukan ke begini kayak gitu. Kalau penyuluhan tetapnya itu biasanya pakai metode apa? Biasa yang bisa kita lakukan kalau di tempat ruangan apa desa, apa tempat rumahnya kelompok, yang paling efektif tentunya kita pakai ceramah sama diskusi. Terus kalau pakai apa namanya alat peraga, ya kalau karena di sini kalau dulu kita pakai refleks, pakai itu terus apa terus lipat ini kayak gitu. Tapi sekarang kayak gitu tuh udah ketinggalan. Nah dari kita itu tentunya teman-teman lebih efektif. Saya suruh bikin PowerPoint-nya. Terus kemudian bisa dilihat di sana sebelum penyuluhan mungkin sebagai motivasi kita ambilkan video-video yang lucu-lucu, video-video yang sudah berhasil kayak gitu kan mereka terlatih aja sudah motivasi. Itu teknik dan metode itu pilihan dari masing-masing penyuluh. Karena sebelum melakukan penyuluhan, penyuluh wajib harus membuat LPM, lembaga persiapan penyuluh. Kalau mereka mau asal-asalan toh ya nanti hasilnya asal-asalan juga. Makanya kami selaku yang dituakan itu yang menyampaikan biasanya sebelum kegiatan kita kumpul, kita koordinasi, kita briefing. Sebaiknya begini, sebaiknya begini. Nah, kalau langkah di lapangan pemilihan metode dan teknik ataupun alat peraga itu terserah mereka karena mereka punya trik sendiri, punya pendekatan sendiri. Kalau di bangku kuliah, kalau pakai ini begini, pakai ini begini, tapi kan belum tahu dampaknya seperti apa, kekurangannya apa, kan jangan belum tahu. Nah, gitu. Makanya dengan metode praktik itu dipersilakan aja nanti dengan bisa tahu dalam mempresentasikan hasil praktik tim adik-adik saya praktek di sana seperti ini, kekurangannya seperti ini, permasalahannya seperti ini, hasil pembahasan permasalahan itu seperti ini, kesimpulannya dari tujuan sampai kesimpulan nyambung. Oke, seperti itu. Kalau untuk komoditasnya sendiri itu rata-rata Komoditas spesifikasi lokasi untuk di Kecamatan Colomadu itu pada umumnya padi. Itu pokoknya komoditas pokok untuk petani di Colomadu padi. Kenapa padi? Karena memang di Colomadu kan irigasinya teknis, kemudian air selalu ada. Nah, air kalau selalu ada, itu biasanya sebenarnya yang baik memang pola tanamnya ya jangan padi terus kan. Dan tahu kalau padi terus juga nanti akan timbul banyak hama penyakit, timbul dari residu pengendalian hama dan penyakit padi terus itu juga akan timbul di budidaya itu sendiri. Tapi petani biasanya kan nggak mau
tolong itu dirubah menjadi padi palawija padi. Kita untuk memutuskan siklus tanamnya itu kan bisa. Tapi pada saat padi menjelang musim tanam pertama padi, musim tanam kedua biasanya pada bulan-bulan Februari, Maret, April, bulan-bulan kayak itu tentunya kita pakai palawijanya, apakah itu jagung, apakah itu kedelai, itu untuk padi. Tapi petani tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena memang nandur nek padi itu begitu panen sudah datang pula yang datang. Tapi kalau kedelai, jagung kan belum tentu. Nah, untuk dengan kejar-kejar dulu ini kan. Tapi kita juga enggak bosan-bosan untuk mereka supaya pola tanam itu dijaga dengan baik. Artinya keseimbangan alam antara predator sama penyakitnya itu juga imbang. Terus kemudian pola tanamnya juga terjaga, orang berpadi terus, sehingga pola tanam itu ya tetap dirubah. Mungkin padi, tembakau, terus padi lagi, atau mungkin apa saja sayuran kayak gitu. Sini juga pemetaannya masing-masing desa juga sudah ada. Tapi kalau yang pada umumnya dari 37 kelompok itu padi yang utama. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan teknik demonstrasi, diperlukan penjelasan dari penyuluh mengenai biosaka dengan menggunakan teknik ceramah yang ditujukan kepada para petani. Penjelasan singkat mengenai biosaka, kita langsung masuk ke proses yang pertama, yaitu tahapan persiapan. Di sini, kami mempersiapkan alat peraga dan alat bantu yang diperlukan dan juga bahan-bahan untuk pembuatan biosaka itu sendiri. Setelah melakukan persiapan, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu tahapan pemilihan rumput sebagai bahan dasar pembuatan biosaka. Rumput yang digunakan perlu untuk dipilih agar rumput yang dipilih adalah rumput yang berkualitas. Rumput yang berkualitas adalah rumput yang masih berwarna hijau segar dan juga masih utuh, tidak ada bekas gigitan, ulat atau apapun itu. Semakin baik kualitas rumput yang digunakan, maka manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Pada saat proses ini diperlukan suasana hati yang riang, karena percaya tidak percaya kualitas biosaka ditentukan dari suasana hati para pembuatnya saat membuat biosaka itu sendiri. Setelah memilih rumput, kita dapat mempersiapkan untuk masuk ke tahap yang berikutnya. Tahapan berikutnya cukup krusial, karena di tahapan berikutnya ada proses pelarutan sari-sari dari rumput ke dalam air rendaman yang akan dicampur untuk pembuatan biosaka itu sendiri. Pada proses pelarutan sari-sari rumput yang tadi sudah dipilih dimasukkan ke dalam air, kemudian diperas secara berulang-ulang, hingga sari-sarinya keluar. Setelah sari-sarinya keluar, maka akan terjadi perubahan warna air yang ada di ember. Proses ini memerlukan kesabaran yang ekstra, karena cukup memakan waktu yang lama. Pada saat proses ini, tangan tidak boleh keluar dari air. Hal ini dikarenakan air rendaman biosaka dapat terpengaruh dari perubahan suhu akibat tangan yang keluar dari ember. Masuk ke proses berikutnya adalah pengukuran kepekatan air menggunakan alat bantu pH meter. Di sini, alat bantu mampu untuk mendeteksi apakah larutan yang tadi sudah diperas layak untuk digunakan atau belum.
masuk ke dalam proses yang terakhir, yaitu penyaringan larutan campuran Biossaka dan juga proses pengemasan larutan ke dalam jirigen. Setelah dimasukkan, Biossaka harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Biossaka difermentasikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan dosis yang telah ditakar.